Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andini, NIM 2310156, kelas Informatika D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok ke-7. Yang pertama itu ada import OS, yang dimana digunakan untuk mengakses fitur sistem operasi seperti membaca folder, file, dan file directory. Lalu ada import CP2, library OpenCV yang digunakan untuk pengolahan citra digital seperti membaca gambar, mengubah warna, deteksi objek, dan manipulasi gambar. Di sini ada import intertools yang digunakan untuk membuat kombinasi atau iterasi khusus, ya misalnya kombinasi pasangan data yang efisien. Di sini ada import NumPy. Library ini untuk komputasi numerik dan pengolahan array atau matriks yang sering digunakan dalam pengolahan citra dan machine learning. Lalu import Matplotlib digunakan untuk menampilkan visualisasi seperti grafik atau gambar hasil pengolahan. Nah, ada from screen processing. Di sini digunakan untuk mengubah label data atau kategori teks menjadi bentuk numerik agar bisa diproses oleh model machine learning. Lalu ada di sini juga import train test lib digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih atau training dan data uji atau testing. Lalu selanjutnya di sini kita matrix import classification report digunakan untuk menampilkan hasil evaluasi model klasifikasi seperti akurasi, precision, reka, dan F1 store. Lalu di sini kita matrix import confusion matrix, di mana digunakan untuk membuat matriks evaluasi yang menunjukkan perbandingan antara hasil prediksi dan label sebenarnya. Nah, selanjutnya ada di sini kita akan import keras yang digunakan untuk mengimport library keras, yaitu framework deep learning yang digunakan untuk membangun dan melatih model neural network. Lalu ada from keras model import sequential, di mana sequential digunakan untuk membuat model neural network secara berurutan atau layer demi layer, dan model ini digunakan untuk membuat model yang lebih kompleks, misalnya dengan banyak input atau output. Lalu di sini ada from keras, di mana ada dense yang artinya layer fully connect, yaitu setiap neuron terhubung ke semua neuron di layer sebelumnya. Ada activation, menentukan fungsi aktivasi pada layer, misalnya relu, sigmoid, atau softmax. Dan input ini mendefinisikan bentuk input data ke dalam model. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini import keras, yaitu library untuk deep learning. Selanjutnya itu ada dev generate dataset, yang dimana di sini mendefinisikan fungsi untuk membuat dataset buatan dengan parameter, yaitu size ini adalah jumlah data yang akan dibuat, kelas set ini adalah jumlah kelas atau default 5, noise ini adalah tingkat gangguan atau randomness pada data. Nah, selanjutnya ada di sini label yang membuat label secara acak dengan nilai dari 0 sampai jumlah kelas yang ditentukan. Selanjutnya itu ada di sini X1, di mana membuat fitur pertama X1 dengan nilai acak yang dipengaruhi oleh label lalu dinormalisasi dengan jumlah kelas. Ada X2 selanjutnya, yaitu membuat fitur X2 berdasarkan hubungan kuadrat dari X1 dan ditambahkan noise agar data tidak terlalu ideal. Nah, selanjutnya di sini ada reset data in order to match them, yaitu X1 dan X2. Lalu labels, yang ini adalah mengubah bentuk array menjadi kolom 2 dimensi agar bisa digabungkan dengan benar. Nah, selanjutnya ada merge data. Di sini kita akan menggabungkan fitur X1 dan X2 dan label menjadi satu dataset dalam bentuk matriks.
Lalu di sini ada return, mengembalikan dataset yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya di sini ada dataset generate dataset 500. Baris yang digunakan untuk memanggil fungsi generate dataset dan membuat dataset sebanyak 500 data. Yang fungsi akan menghasilkan data yang berisi fitur X1, fitur X2 dan label. Nah, selanjutnya di sini ada dataset. Baris ini digunakan untuk menampilkan isi dari variabel dataset yang biasanya digunakan di lingkungan seperti Jupyter Notebook untuk melihat hasil data yang sudah dibuat tanpa perlu menggunakan fungsi tambahan seperti print. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan untuk membuat scatter plot atau diagram titik dari dataset. Nah, di sini ada dataset mengambil fitur kolom pertama sebagai sumbu X atau fitur X. Lalu selanjutnya di sini ada satu, yaitu mengambil kolom kedua sebagai sumbu Y atau fitur X2. Di sini ada C, dataset menentukan warna titik berdasarkan label. Ada E sama dengan 5, yaitu ukuran titik. Di sini skema warna yang digunakan. Lalu ada plot grid, yaitu menampilkan garis bantu atau grid pada grafik agar lebih mudah dibaca. Di sini ada PLT show, yaitu menampilkan hasil ke plot layar. Nah, selanjutnya ada X dataset dan Y dataset, yang dimana mengambil dua kolom pertama dari dataset sebagai fitur input data, yaitu kolom 0 sama dengan X1 dan kolom 1 sama dengan X2, yaitu hasil disimpan ke dalam variabel X sebagai data input untuk model. Nah, lalu di sini selanjutnya ada X-shape dan Y-shape, yang dimana baris ini digunakan untuk menampilkan ukuran atau dimensi dari data X dan Y. Ada X-shape, yaitu menunjukkan jumlah data dan jumlah fitur, dan Y-shape ini adalah menunjukkan jumlah data atau label, yang tujuannya untuk memastikan bahwa jumlah data antara input X dan target Y sudah sesuai dan tidak ada kesalahan. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat label objek label encoder untuk mengubah label menjadi bentuk numerik. Lalu di sini ada repeat Y, melatih encoder dengan label Y sehingga mengetahui semua kelas yang ada. Lalu selanjutnya menyimpan daftar kelas unik yang ditentukan dalam data. Di sini kita akan print Y, menampilkan satu contoh label sebelum dilakukan encoding. Lalu di sini Y retransform Y, mengubah label menjadi angka atau label encoding. Kita akan print, menampilkan hasil label setelah diubah ke bentuk numerik. Nah, di sini kita akan mengubah label numerik menjadi on-hot encoding agar bisa digunakan dalam model klasifikasi. Nah, di sini sudah outputnya ya. Lalu ada X-train, Y-train. Di sini X ini adalah data input atau fitur dan Y adalah data target atau label, yang dimana di sini ada test size yaitu 0.25 yang berarti 25% data digunakan untuk testing dan 70% untuk training. Lalu ada random state 42, memastikan pembagian data tetap sama setiap dijalankan atau konsisten. Lalu kita akan print di sini xtrain.save, ukuran data input untuk training, dan ytrain.save ini ukuran label untuk training. Lalu xtestsave ini ukuran data input untuk testing, dan ytestsave ini adalah ukuran label untuk testing, yang tujuannya untuk memastikan bahwa proses pembagian data sudah benar dan jumlah data sesuai. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan fungsi untuk membuat model neural network dengan parameter input dim sebagai jumlah fitur input. Nah, di sini ada model sequential, yang dimana membuat model sequential yaitu model dengan susunan layar berurutan. Lalu ini adalah 64 neuron, fungsi aktivasi ada
ReRU atau ReRU menentukan bentuk input sesuai jumlah fitur. Selanjutnya ada 68 neuron. Lalu kita akan menambahkan hidden layer ketiga, yaitu 32 neuron. Dan di sini kita akan menambahkan layer output dengan 5 neuron. Lalu selanjutnya kita akan menentukan fungsi aktivasi pada layer output menggunakan sigmoid. Nah, di sini kita akan menampilkan arsitektur model atau jumlah layer, neuron, dan parameter. Selanjutnya di sini ada model complete, yaitu mengatur konfigurasi model. Lalu kita akan return atau mengembalikan model yang sudah dibuat dan siap digunakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengambil jumlah fitur dari data training atau extrain untuk digunakan sebagai ukuran input pada model. Lalu di sini ada epoch, yaitu 100, menentukan jumlah iterasi training, yaitu berapa kali seluruh data akan diproses oleh model. Lalu ada batch size 64, menentukan jumlah data yang diproses dalam satu kali update atau bobot model. Nah, di sini ada model simple model, membuat model neural network dengan memanggil fungsi simple model dan memasukkan jumlah fitur sebagai input. Nah, di sini ada extrain, yaitu data input, ytrain adalah label. Dan epoch ini jumlah iterasi training, batch size yaitu jumlah data per proses training. Lalu di sini ada validation, yaitu 0.25 yang 25% data training digunakan untuk validasi. Ini serta outputnya. Lalu selanjutnya di sini ada evaluasi model, yaitu fungsi evaluasi model. Ada NIMS, parameter evaluasi atau akurasi dan loss. Ada for, berulangan for untuk setiap grafik. Lalu ada PLT subplot, yaitu membuat grafik, dan PLT plot ini menampilkan data training dan validasi. Di sini ada X label, yaitu sumbu X, Y label adalah sumbu Y, title itu adalah jumlah grafik, legend keterangan grafik, lalu ada grid, garis bantu, dan show adalah menampilkan grafik. Yang di sini pemanggilan fungsi menampilkan hasil evaluasi. Nah, ini udah muncul outputnya ya. Lalu ada di sini print, yang dimana model predik ini melakukan prediksi, dan X-test ini adalah data uji, Y-print ini adalah hasil prediksi model, lalu outputnya ini probabilitas tiap model, itu tiap kelas. Lalu ada Y-print, yang dimana Y-print 0 ini prediksi data pertama yang menampilkan hasil model yang berupa probabilitas tiap kelas. Nah, di sini selanjutnya ada Y-test. Di sini label data uji. Lalu di sini ada argmax, yaitu ubah dari on-hot ke kelas. Ada 0, data pertama, dan outputnya adalah kelas asli atau targetnya. Lalu di sini ada Y-print atau hasil data prediksi model. Dan selanjutnya ambil kelas dengan probabilitas tinggi. 0 ini adalah data pertama. Lalu ini adalah kelas di prediksinya, outputnya. Nah, di sini ada Y-print atau probabilitas hasil prediksi. Max X1 ini, X1 nilai tertinggi. 0 ini adalah data pertama, yang berarti 100 itu adalah jadi persen. Dan di sini outputnya ada tingkat kepercayaan model. Selanjutnya di sini ada
PLT scatter, yang dimana visualisasi hasil prediksi. X ini adalah fitur pertama, Y fitur kedua, dan argmax ini adalah kelas hasil prediksi. S-nya ini adalah sama dengan 5, dan keymap ini adalah warna. Lalu grid, garis bantu, dan show tampilkan grafik. Ini sudah ditampilkan grafiknya. Lalu selanjutnya di sini ada plot conversion matrix, yang dimana fungsi visualisasi evaluasi. Lalu CM ini adalah data conversion matrix. Kelas set ini adalah nama kelas, dan normalize ini dia ubah ke persentase. Lalu ada di sini figur, yaitu ukuran grafik, dan IMSO menampilkan matriks. Color bar ini skala warna. Lalu ada X-Tix dan Y-Tix itu adalah label kelas. For loop adalah isi nilai tiap sel. Text menampilkan angka. Tick layout yaitu merapikan tampilan. X-label dan Y-label. X-label dan Y-label itu adalah label sumbu, dan show tampilkan grafik. Nah, di sini kita akan hitung evaluasi model dengan conversion matrix. Lalu kita akan Y-test argmax ini adalah dia label asli. Lalu Y-pred argmax ini adalah label prediksi. Nah, di sini ada normalize, yaitu first nilai asli, dan class label ini adalah nama kelas. Selanjutnya kita di sini ada Y-test label asli, dan Y-print itu label prediksi. Di sini sudah ada outputnya. Selanjutnya di sini ada conv 2D, yaitu ekstraksi fitur gambar. Maxploit 2D ini adalah mengurangi dimensi data. Flatten yaitu mengubah ke bentuk 1D, yaitu digunakan untuk model CNN. Nah, selanjutnya di sini detach image, detach face, yaitu fungsi processing wajah, dan crop itu ambil area wajah. Lalu ada CVT color, yaitu ubah ke grayscale. Lalu ada resize, samakan ukuran 50 kali 50. Return adalah hasil gambar yang siap. Nah, selanjutnya di sini ada print progress, yaitu fungsi progress bar. Lalu ada file, data keberapa. Lalu file ini adalah total data. Ada folder, yaitu label data. Bar size ini panjang bar. Lalu kita akan print menampilkan progress. Dan di sini sudah ya. Selanjutnya ada dataset folder. Dataset folder itu adalah lokasi dataset. Names ini adalah label data, image adalah data gambar. Lalu ada OS list dir, yaitu ambil folder dataset. Ada filesnya 150, yaitu maksimal 150 gambar. Lalu ada iframe. Lalu ada iframe. Filesnya kurang dari 50, yaitu folder data sedikit. Ada enumerate, yaitu indeks plus nama file. .jpg itu adalah folder
filter format gambar, CV2 imret itu adalah baca gambar, detect face processing wajah, dan append ini dia simpan data, lalu kita akan print progress, yaitu tampilkan progress. Nah, selanjutnya di sini kita print, yang dimana dia dan names ini adalah jumlah data, dan kita akan print menampilkan hasilnya, dan ini adalah total sampel dataset. Nah, selanjutnya di sini kita akan fungsi menambah variasi data, lalu HW ini adalah ukuran gambar, center ini adalah titik tengah, sini ada rotasi, lalu selanjutnya ada translasi X, yaitu geser kanan kiri, translasi Y ini yaitu geser atas bawah, lalu warp frame yaitu transformasi gambar, CV2 ADD ini adalah ubah kecerahan, image yaitu simpan hasil augmentasi, dan return image yaitu output banyak gambar baru. Nah, di sini selanjutnya di sini adalah image stage sama dengan mesh sama dengan image, yang dimana image 0 ini adalah ambil satu sampel gambar, lalu ada augmented image test, yaitu di sini ada image augmentation yaitu buat variasi gambar, lalu ada figur yaitu atur ukuran tampilan, ada for lop semua hasil augmentasi, subplot 4,5 yaitu grid tampilan gambar, imshow adalah tampilkan gambar, lalu ada map gray atau grayscale, dan show adalah tampilkan gambar. Ini sudah ditampilkan ya. Nah, selanjutnya di sini ada augmented image yaitu simpan gambar ke augmentasi. Lalu ada di sini lagi augment names yaitu simpan label. For ini adalah lop semua gambar. Lalu ada tree adalah antisipasi error. Di sini ada image augmentation, generate variasi gambar, ada extend tambah banyak data sekaligus, lalu names i dikali 20 itu adalah label sesuai jumlah augmentasi, expect ini adalah tampilkan error index. Nah, di sini ya sudah. Lalu ada di sini extend tetap menambahkan banyak data sekaligus, image ini adalah ditambah gambar augmentasi, names-nya ditambah label augmentasi, lalu di sini hasilnya adalah dataset lebih besar yang tujuan meningkatkan performa model. Lalu di sini ada len image, yang dimana len image ini adalah total gambar dan len names ini adalah total names. Dan ini sudah ada ya totalnya. Lalu selanjutnya di sini ada np unique, ambil kelas unik, lalu return counts yaitu hitung jumlah data, dan unique ini adalah nama kelas, count itu gabungkan kelas dan jumlah, lalu kita akan print atau tampilkan hasil. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan print data, yaitu fungsi visualisasi data, figur adalah ukuran grafik, circle ini adalah download card, P grafik distribusi, labels adalah nama kelas, auto PCT ada presentasi, unique adalah kelas unik, dan count jumlah data per kelas, lalu show tampilkan grafik. Lalu selanjutnya di sini
Di sini ada N. Di sini N-nya sama dengan 100, yaitu batas data per kelas. Lalu ada range, fungsi ambil data acak. Ada di sini NP-where, yaitu cari indeks label. Random character ini dia akan pilih data acak. Sudah ya outputnya. Lalu selanjutnya di sini ada match, yaitu indeks data terpilih. Names adalah names M ini ambil data label terpilih. Lalu ada image M ini adalah ambil gambar terpilih yang tujuannya menyeimbangkan dataset. Nah, selanjutnya di sini setelah dataset disaring, distribusi data ditampilkan kembali untuk memastikan setiap kelas sudah seimbang. Di sini ada names-nya ada 100. Lalu selanjutnya di sini label berupa nama diubah menjadi angka dan kemudian kebentuk on-hot agar bisa diproses oleh model neural network. Lalu kita akan print, yang dimana digunakan untuk mengetahui jumlah dan nama kelas yang akan dipelajari oleh model. Lalu kita akan print name fields-nya. Bagian ini menampilkan hasil label yang sudah diubah ke bentuk numerik sebelum digunakan dalam model. Nah, selanjutnya kita akan print lagi, print categorical name page, yaitu label yang sudah berupa angka kemudian diubah menjadi on-hot encoding agar sesuai dengan output model klasifikasi. Lalu ada Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Ytest, yang dimana dataset dibagi menjadi data training dan tes untuk melatih model dan menguji performanya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan untuk mengecek ukuran dataset training dan testing agar sesuai sebelum proses training model. Sini ada Xtrain dan Xtest, yaitu data gambar diubah dimensinya dengan menambahkan channel agar sesuai dengan format input CNN yang membutuhkan 4 dimensi. Lalu ada Xtrain.shape dan Xtest.shape, yang dimana digunakan untuk memastikan bahwa data gambar sudah memiliki format 4 dimensi yang sesuai dengan input CNN sebelum proses training. Lalu di sini ada dev CNN model, yang dimana model CNN digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar melalui convolution layer, kemudian diklasifikasikan menjadi 4D connect layer dengan output softmax. Lalu selanjutnya di sini kita akan model dilatih menggunakan data training dengan beberapa parameter seperti input, battery size, dan validation split untuk mengukur performa selama training. Lalu selanjutnya di sini ada dev evaluate model,
yang dimana grafik ini digunakan untuk melihat performa model selama training. Apakah model mengalami overfitting atau underfitting. Sudah ya, kelihatan. Lalu di sini ada model not safe. Model yang telah dilatih disimpan dalam file agar dapat digunakan kembali tanpa perlu training ulang. Lalu ada YPrint model predict, yaitu baris ini digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data testing X-test menggunakan model CNN yang sudah dilatih. Lalu selanjutnya ada Dev-Plot Confusion Matrix, yaitu Confusion Matrix digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi yang dapat ditampilkan nilai asli maupun persentase. Nah, di sini ada Compute Confusion Matrix, yang dimana dia ada digunakan prediksi untuk mengetahui kualitas model secara detail. Selanjutnya di sini kita sudah print ya. Lalu di sini kode ini digunakan untuk mengambil gambar atau dataset dari webcam dan menyimpannya ke folder dataset. Dan di sini kita akan mengumpulkan dataset wajah secara otomatis dari webcam yang setiap frame disimpan sebagai gambar ke dalam folder sesuai label, digunakan sebagai tahap awal dalam sistem face recognition, dan data yang dikumpulkan akan dipakai untuk training model CNN. Selanjutnya di sini ada form kelas. Lalu sini kita akan menggambar bounding box plus label pada gambar yang biasanya untuk menandai hasil deteksi wajah atau objek. Lalu di sini ada Rotary Cascade model, yang dimana dia sistem melakukan face recognition secara real time. Lalu di sini ada capture video dari webcam dan deteksi wajah atau hard cascade. Sudah ya. Lalu di sini ada video dari Windows untuk menutupnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.